Kalau emang benar Mbak Puan menggandeng Pigai untuk ikut di dalam gerbong kontestasi nanti sebagai tim sukses misalnya, ini kalau misal loh ya, rasanya kok nggak pas-pas juga. Apalagi kalau kemudian kita mengacu kepada hasil riset yang dilansir oleh Saiful Munjani Research and Consulting yang diumumkan pada 7 Oktober 2021. Ternyata Mbak Puan masih kalah loh elektabilitasnya dengan Bapak Habib Rizik. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Masalah rasisme rasanya seperti tak akan pernah hilang dari Indonesia. Selesai satu persoalan, muncul persoalan yang lain. Entah sampai kapan masalah ini bisa berakhir. Yang terbaru adalah tuduhan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Pigai dituding melakukan komentar rasis melalui cuitan di media sosial miliknya. Pigai dinilai rasis terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adalah Hadi Kurniawan, Ketua Umum Baranusa atau Barisan Relawan Nusantara yang melaporkan Pigai ke kepolisian Senin 4 Oktober 2021. Pihak pelapor menuding cuitan Natalius Pigai itu tidak sejalan dengan riwayatnya yang pernah menjabat sebagai komisioner di Komnas HAM. Mari kita simak cuitan yang dianggap rasis tersebut. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Begitu tweet Pigai. Saya setuju bahwa ketidakadilan memang harus dihilangkan dari muka bumi Indonesia. Pada poin ini saya setuju ya Bang Pigai. Begitulah cuitan Pigai yang akhirnya jadi ramai. Betulkah cuitan itu bernada rasis? Pigai sah-sah saja membantah kalau cuitannya itu nggak ada rasis-rasisnya. Begitu juga dengan Baranusa, punya hak kok untuk melaporkan ke polisi. Pigai pun juga punya hak untuk mempertahankan kalau apa yang dilakukan itu bukan persoalan rasisme. Persoalan siapa yang benar, biar sajalah pengadilan yang menilai. Urusan hukum selesaikan di pengadilan. Karena kalau sudah begini, cuma hukum yang harus dijunjung. Kalau akhirnya Baranusa yang benar, Pigai harus siap menerima sanksi. Begitu juga kalau Pigai yang benar, Baranusa tidak boleh mengelak ketika nanti dituntut dengan pencemaran nama baik. Cuma, sekali lagi cuma, kalau memang benar Pigai berniat melakukan komentar yang rasis seperti itu, kok nggak elok banget ya? Bukankah Pigai juga kadang menjadi sasaran rasisme? Kalau akhirnya Pigai melakukan hal serupa, lo apa bedanya dengan orang-orang yang suka bersikap rasis terhadap dirinya? Hendaknya ini menjadi bahan pemikiran, bahan pertimbangan buat Bung Pigai. Yang pasti Tuhan sudah menciptakan manusia dengan penuh keberagaman, dengan penuh perbedaan. Menghina keberagaman, menghina perbedaan itu sama artinya dengan menghina ciptaan Tuhan. Mohon itu dicamkan baik-baik. Bagi saya, apa yang dilakukan Pigai itu sih sebetulnya lebih kepada memanaskan situasi jelang 2024. 2024 padahal masih lama, tapi memang itulah saatnya. Memang saatnya sekarang untuk memanaskan situasi. Coba kita sedikit membaca apa yang tersirat dari cuitan tersebut. Tersirat loh ya. Kalau cuma menyebutkan Jokowi yang notabene adalah Presiden Republik Indonesia, bukan kali ini saja Pigai menyerang Jokowi. Sering sekali malah Pigai menyerang dia. Sering sekali malah Jokowi menjadi sasaran tembak. Jadi hal ini akan saya anggap sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja. Nggak ada yang luar biasa. Setiap hari saya banyak membaca di berbagai media sosial, Jokowi selalu menjadi sasaran. Seperti nggak ada yang benar lah apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia tersebut. Toh memang begitu adanya. Dan memang itulah risiko seorang pemimpin. Tapi ya, ketika menyebut nama Ganjar, saya kok langsung berpikir bahwa itu sebetulnya merujuk kepada sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Di sini bisa saja Pigai berkilah bahwa itu sebenarnya bukan Ganjar yang gubernur itu loh, Ganjar yang anu. Nah, itu boleh-boleh saja. Wong memang tidak disebutkan nama lengkap Ganjar Pranowo kok. Tapi Ganjar yang lain. Kebetulan saja memang namanya itu mirip dengan nama gubernur Jawa Tengah. Begitu kira-kira lah Bung Pigai akan berkilah. Soal sasaran tembak Pigai kepada yang bernama Ganjar. Cuma Tuhan dan Pigai yang tahu. Apakah memang Ganjar yang lain ataukah memang Ganjar yang gubernur Jawa Tengah itu. Kalau memang itu ditujukan kepada Ganjar Pranowo, rasanya sih, ini menurut saya ya, Pigai seperti menyiramkan bensin ke bara di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah jadi rahasia umum bahwa nama Ganjar melesat sebagai kandidat calon presiden 2024. Padahal ada nama lain yang sepertinya digadang-gadang oleh PDIP untuk maju mengikuti kontestasi. Namanya Puan Maharani. Itu kalau betul ya. Jadi kalau kemudian nama Jokowi dan Ganjar disandingkan dalam cuitan Pigai, seperti ada benang merah bahwa cuitan itu menjadi bagian dari kontestasi mencari suksesor Jokowi. Tidak terlalu salah kalau kemudian ada yang menduga bahwa Pigai dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani. Hal itu terlihat dari munculnya gambar yang menyebutkan Pigai sengaja digunakan oleh Puan untuk menghancurkan Ganjar dan Jawa Tengah. Fitnahkah itu? Bisa jadi seperti itu. Hoaxkah? Sangat mungkin itu adalah hoax. Karena terlalu dangkal kalau kita langsung percaya bahwa seorang ketua DPR RI sampai menggandeng Pigai hanya untuk menghancurkan Ganjar. Cetek banget sih. Kalau emang benar Mbak Puan menggandeng Pigai untuk ikut di dalam gerbong kontestasi nanti sebagai tim sukses misalnya, ini kalau misal loh ya, rasanya kok nggak pas-pas juga. Apalagi kalau kemudian kita mengacu kepada hasil riset yang dilansir oleh Saiful Munjani Research and Consulting yang diumumkan pada 7 Oktober 2021. Ternyata Mbak Puan masih kalah loh elektabilitasnya dengan Bapak Habib Rizik. Kalau Mbak Puan cuma mendapatkan 0,8%, ternyata Rizik Syihab mendapatkan 1,6%. Apa artinya? Artinya ketingkat keterpilihan Habib Rizik di atas Mbak Puan. Ini kerja keras buat PDIP, mendongkrak. Padahal baliho Mbak Puan sudah berada di mana-mana. Paling tidak memang hak kerja keras itulah yang harus dilakukan. Mungkin menggandeng Pigai barangkali salah satu caranya. Hanya saja dalam politik apapun memang bisa terjadi. Tidak bisa kita melihat hitam di atas putih. Atau tidak bisa kita melihat dengan kacamata kuda. Nggak bisa politik seperti itu. Hari ini bisa bilang A, besok bisa terjadi B. Begitu selanjutnya dan begitu seterusnya. Dari sesuatu yang tidak kita duga, malah akhirnya menjelma menjadi sebuah kebenaran. Dugaan bahwa Pigai mulai ikut bermain dalam pusaran suksesi 2024 juga nggak sepenuhnya salah kok. Karena sejumlah nama mulai muncul memeriahkan bursa pengganti Jokowi. Tinggal bagaimana kita melihat konstelasinya nanti, utamanya pada 2022. Karena pada saat itu, semua sudah mulai menggadang-gadang siapa calon terbaiknya. Dan mulailah hari ini semua akan melihat siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai kuda Troya di situ. Apakah Pigai termasuk di dalamnya? Waktulah yang akan menjawab.